Shen Ziqiu. Selamat ulang tahun. Sudah 2 tahun menikah. Kamu tidak pernah merayakan ulang tahunku. Kamu mencintai orang lain, mana mungkin ingat ulang tahunku. Hari-hari yang penuh kesabaran ini akhirnya akan berakhir. Halo, Ibu. Seminggu lagi, kakakmu akan pulang. Di minggu terakhir ini, kau harus berperilaku baik. Berlakulah seperti Shen Zihe, jangan sampai ada kesalahan. Setelah semuanya selesai, aku akan menepati janji dan mengirimmu ke sekolah desain top, sekolah desain yang kau inginkan. Aku sudah menghubungi mereka untukmu. Baik, aku mengerti. 2 tahun. Akhirnya bisa bebas. 2 tahun lalu, keluarga Lu dan Shen menikahkan anak mereka dengan pesta pernikahan megah. Menggemparkan seluruh negeri, padahal awalnya keluarga Lu meminta Shen Zihe, tapi Shen Zihe memilih kabur demi kebebasan, demi menyelamatkan. Kerja sama kedua keluarga, mereka memaksaku yang tinggal di rumah paman untuk pulang dan menjadi pengantin pengganti Shen Zihe. Maaf ibu, aku tidak ingin menikah. Aku tidak ingin menikah dengan orang asing yang tidak dikenal dan tidak ada cinta. Aku akan pulang sendiri. Nanti, aku akan pulang sendiri. Zihe, kenapa begitu keras kepala? Bu, jangan sedih. Bukankah Ziqiu bisa menggantikan si pembawa sial itu? Hanya itu gunanya. Setelah 2 tahun, suruh dia cepat-cepat menghilang dari pandanganku. Ibu, aku pulang. Cepat ke sini. Lihat penampilanmu yang kampungan, cepat mandi. Jangan mempermalukan keluarga Shen. Pernikahan keluarga Lu dan Shen adalah pesta pernikahan megah yang akan menggemparkan seluruh negeri. Keluarga Lu meminta Shen Zihe. Sekarang kau menggantikan kakakmu menikah dengannya. Itu adalah keberuntunganmu. Ibu sedang bicara denganmu. Demi mimpiku, aku harus bertahan. Aku peringatkan di hari Lu Xingya. Bukan kakakmu, tapi cinta pertamanya di kampus, Suanxia. Karena keluarga Suanxia terlalu miskin, ditentang keluarganya. Baru setuju dengan pernikahan ini dengan kakakmu, ingat. Bertahanlah selama 2 tahun. Jaga kerjasama kedua keluarga, kau hanya pengganti. Jangan berhayal tentang hal-hal yang bukan milikmu. Kuota sekolah desain top hanya untuk orang yang patuh. Tentu saja aku tahu tentang Lu Xingye. Dia adalah pria terkemuka paling terkenal di Haicheng. Banyak wanita tergila-gila padanya. Tapi dia menyukai Suanxia. Sayangnya, keluarganya sangat menentang hubungan ini. Suanxia yang dingin dan keras kepala memilih untuk putus dan pergi ke luar negeri. Kamu dengar apa yang aku katakan? Dengar. Kalau sudah dengar, cepat mandi, dandan, dan ganti baju. 2 tahun. Tukar dengan kuota sekolah desain top. Dan kebebasan sejati, itu sepadan. Perut Lu Xingye tidak baik, bubur millet baik untuk perutnya. Dia alergi mangga. Jadi jangan ada mangga di buah-buahan. Xingye, bubur baru dihangatkan, suhunya pas, cepat diminum selagi hangat. Hubungan seperti ini sudah berlangsung 2 tahun. Selama 2 tahun ini kami tidur terpisah, aku selalu menjaga batas. Aku tahu dia alergi mangga, kopi hanya minum americano. Setiap jam 8 malam, minum segelas air madu hangat. Aku bangun jam 6 setiap pagi, menyiapkan sarapan, malam hari. Juga menunggunya pulang, tidur tidak boleh ada cahaya sama sekali. Meskipun dia sering tidak pulang semalaman, atau setiap minggu. Terbang ke luar negeri untuk menemui Suanxia. Ini. Mungkinkah ini dari Lu Xingye? Dia akhir-akhir ini sepertinya berubah, kadang memberiku hadiah, membawaku kue kesukaanku, bahkan masuk ke kamarku. Dan bercinta denganku. Shen Ziqiu, apa yang kamu pikirkan? Aku hanya pengganti saja, dia mencintai Suanxia. Kamu pulang, capek ya? Aku sudah memasak. Ikan kukus favoritmu, aku ambilkan.
Halo, APA? Wansia, kamu pulang? Kamu di mana? Katakan, di mana aku bisa menemukanmu? Ternyata semua perubahan itu hanya ilusi belaka. Hanya aku yang terlalu berharap. Dia hanya seorang gadis yang numpang tinggal. Ibunya sulit melahirkan saat melahirkannya, menurutku. Dia pembawa sial, makanya dikirim ke keluarga kami. Kalau bukan karena uang dari ibunya, aku tidak akan mengadopsinya. Sekarang masih mau belajar desain, buang-buang uang. Lebih baik banyak-banyak melakukan pekerjaan rumah. Sudah, anak sudah besar, jangan banyak bicara. Justru karena sudah besar baru harus dikatakan. Punya mata sedikit, cepat keluar bersih-bersih. Pembawa sial ini. Pak Lu, Tolong ambilkan foto yang ada di laci ruang kerjaku. Ada di dalam map, alamatnya aku kirim lewat WeChat. oke. Mobilnya mana? Kok nggak ada mobil? Meh. Waktunya tinggal kurang dari 10 menit. Ah, sudahlah. Hoshino. APA? Malam ini dia masih akan datang gak ya? Ini udah hampir jam 12. Di luar ada kecelakaan. Lalu ada pengaturan lalu lintas. Tenang aja. Selama ini, dia selalu nurut sama aku. Nggak pernah berani ngelewatin urusanku. Jujur aja. Memang kamu hebat, dia baik banget sama kamu. Kamu nggak tersentuh sama sekali. Tersentuh? Dia cuma alat pernikahan politik keluarga Su aja. Di hatiku, hanya ada kamu. Barang yang kamu minta. Aku bawa, Meh. Ya ampun. Kek Sahi, kenapa kamu bisa kayak gini? Di jalan ada kecelakaan. Aku nggak bisa dapat taksi. Aku takut ngelewatin urusan Pak Lu. Jadi aku lari ke sini. Mapnya kasih ke aku. Barangnya sudah sampai. Kamu pulang dulu aja. Tunggu. Baru datang langsung pergi? Kita belum sempat ngobrol nih. Hoshino, gimana kalau aku antar Kak Sihe pulang? Nggak usah. Nggak apa-apa, kamu jauh-jauh datang ngirim dokumen. Kami malah berterima kasih nggak habis-habisnya. Hoshino, aku pergi bentar, langsung balik. Oak, Dia lagi ngapain sih? Makasih ya, aku duluan pergi. Percakapanku dengan Hoshino di dalam kamar tadi. Kamu dengarkan? Maaf ya. Aku nggak dengar jelas. Nggak dengar ya? Akan kukatakan sekali lagi, Lucinge bilang, kau cuma alat. Untuk pernikahan politik. Dia sama sekali nggak suka sama kamu. Jelas dengar? Tahan sebentar lagi. Sebentar lagi selesai. ayo bangun. Lucinge, ngapain kamu?
Kamu berani? Tanya aku ngapain? Kamu ngapain aja sendiri tahu kok. Apa? Wansia baik hati ngantarmu turun, malah kau dorong dia jatuh dari tangga. Aku kira selama ini kamu lembut, ternyata jahat banget. Aku nggak pernah dorong Suwansia. Masih pura-pura nggak tahu ya? Dia sekarang di rumah sakit. Dan cuma ketemu kamu doang. Sudah kukatakan, aku nggak. Kamu bohong. Sikapmu baik-baik dikit. Kamu pikir sudah jadi nyonya lu beneran? Kita cuma nikah politik. Nggak ada perasaan sama sekali. Aku juga nggak mungkin jatuh cinta sama kamu. Kamu salah. Yang ku mau bukan cintamu. Aku lagi ngomong sama kamu. Sakit nih. Kamu juga tahu sakit ya? Wansia sekarang lebih sakit 100 kali lipat. Eyo. Pergi ke rumah sakit minta maaf sama dia. Baik. Aku ikut kamu. Shen Zikyu, tahan lagi. Sebentar lagi bisa bebas. Sini. Cepat minta maaf sama Wansia. Xing Yi, kakiku sakit banget. Bisa nggak kamu peluk aku? Nggak apa-apa, jangan takut, ada aku. Perlu panggil dokter nggak? Dia Kok Dateng? Aku nggak mau ketemu dia lagi. Jangan takut, ada aku. Cepat minta maaf sama Wansia. Nona Su. Kamu yakin? Aku yang mendorongmu? Nona Shen. Kamu nggak mau minta maaf, nggak apa-apa. Aku tahu, hari-hari ini aku sama Xing Ye bersama. Pasti kamu nggak nyaman. TAPI. Kalian hanya menikah karena perjodohan keluarga. Hoshino dan aku saling mencintai. Kondisi keluargaku tidak baik, makanya aku. Maaf. Aku terlalu berhayal, Kak Zihe, bisakah kamu berhenti memukulku? Orang yang kucintai. Hanya Wangxia. Aku sama sekali tidak akan mencintaimu. Simpanlah niat burukmu itu. Cepat. Minta maaf pada Wansia. Maaf. Kamu seperti ini tidak menunjukkan kesungguhan sama sekali. Berlututlah dan minta maaf padaku. Maaf. Hoshino. Kamu terlalu keterlaluan memperlakukan kakak seperti ini. Cepat suruh dia bangun. Itu salahnya sendiri. Kak, Hoshino terlalu mencintaiku, makanya dia terburu-buru seperti ini. Jangan salahkan dia. Salahkan aku lagi bagaimana? Orang yang kucintai bukanlah dia. Tunggu sebentar. Kamu minta maaf seperti ini tidak menunjukkan kesungguhan sama sekali. Masalahnya tidak sesederhana itu. Kamu tinggallah di sini. Jaga Wansia di rumah sakit sampai dia keluar. Baik. Nona Shen, aku sedikit haus. Tolong ambilkan air untukku. Baik. Air panas seperti ini, kamu ingin membunuhku ya? Aku akan ambilkan yang baru. Aku tidak minum air yang sudah dicampur. Lalu Nona Su ingin bagaimana? Kamu mau apa? Wangxia. Bagaimana, tidak apa-apa? Hoshino, kamu datang. Nona Shen mungkin tidak ingin menjagaku. Jadi, Shen Zihe, beginikah caramu menjaga Wansia? Aku tidak. Hoshino, jangan salahkan dia. Dia mungkin juga tidak sengaja. Shen Zihe. Kalau kamu masih mengganggu Wansia, kerja sama kedua keluarga kita. Jangan dilanjutkan lagi. Baik. Aku mengerti. Lain kali tidak akan lagi. Cepat bersihkan air di lantai. Bagaimana jika Wansia jatuh lagi? Baik. Sekarang zaman sudah berubah. Seorang istri sah mulai merawat selingkuhan. Kamu tidak mengerti, kan? Ini namanya mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan orang yang dicintai. Pasti karena sangat mencintai suaminya. Baru bisa seperti ini. Pak Lu, prosedur keluar rumah sakit sudah selesai. Kondisi Nona Su sudah membaik. Istirahat yang cukup di rumah. Mengerti.
Shen Zihe, aku dan Wanxia akan pergi beberapa hari ini. Jangan hubungi aku. Oh ya, Kak Sihe, kita belum punya kontak. Tukaran nomor, yuk. Tidak usahlah. Wanxia menyuruhmu tambah. Kamu masih tidak mau? Jangan tidak tahu diri. Baiklah. Xingye, ayo kita pergi. Akhirnya pergi. Syukurlah, aku juga hampir terbebas dari mereka. Xingye bilang mau mengajakku ke kampus kita dulu. Katanya ingin mengingat kisah cinta kampus kita. Dan hanya ingin berdua saja. Ini maksudnya APA? Jangan-jangan Semburu atau Mara? Lupa memberitahumu. Xingye juga membelikanku kalung yang sangat mahal. Sangat cantik. Aku tidak tahu apakah Xingye pernah memberimu hadiah seperti ini. Semoga kalian bersenang-senang. Apa sih? Pura-pura tidak peduli. Hari ini ulang tahun ibuku. Tapi Lu Xingyi sebagai menantu malah pergi dengan wanita lain. Ini bagus. Iya, ini lebih cocok dengan aura Anda. Kenapa kamu pulang sendiri? Di mana Lu Xingya? Dia sedang dinas, sementara tidak bisa pulang. Katanya Pak Lu sedang liburan, pergi ke kampus, malah difoto. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa membiarkan Lu Xingye mencari selingkuhan di luar? Maaf, Sujud. Bagaimana jika Lu Xingye terpesona oleh wanita di luar dan menceraikanmu? Sekarang juga telepon Lu Xingye, suruh dia cepat pulang. Jangan salahkan aku jika tidak baik padamu. meski ditelepon, Lu Xingyi tidak akan pulang. Dan mengganggu perasaannya. Jika dia marah, kerjasama antara kedua keluarga bisa bermasalah. Aku tidak akan meneleponnya. Oh lanji lagi. Bilang aku tidak akan menelepon. Lakukan apa saja yang kamu mau. Kamu. Kamu yang bilang, lakukan apa saja yang aku mau. Zihi akan segera kembali. Aku tidak bisa membiarkanmu merusak perjodohan ini. Ibu, aku salah. Aku tidak akan merusak perjodohan ini. Aku akan menunggu kakak kembali. Kalau begitu, cepat telepon. Bahkan jika aku menelepon, dia tidak akan kembali. Asalkan aku tidak membuatnya marah, dia tidak akan bercerai denganku. Masih saja keras kepala. Mereka memperlakukanmu seperti ini. Kenapa kamu tidak memanggilku kembali? Nona Su baru saja kembali dari luar negeri. Kalian susah payah menghabiskan waktu berdua. Aku tidak ingin mengganggu kalian. Sekarang zaman sudah berubah. Istri sah, mulai merawat selingkuhan. Kamu tidak mengerti, kan? Ini namanya mencintai semua yang berkaitan dengan orang yang dicintai. Pasti karena sangat mencintai suaminya. Baru bisa seperti ini. Dia benar-benar sangat menyukaiku? Sampai rela dihukum sendiri? Ini salahku. Lupa ulang tahun ibumu. Tapi tenang saja. Sebelum tanganmu sembuh, aku akan merawatmu. Tidak usah. Kamu sibuk sekali. Aku tidak apa-apa di sini. Kamu mengajari aku? Lihat, tanpa aku, kamu bahkan tidak bisa minum air. Tanganmu sudah bisa bergerak? Ya, Bagus. Aku masih ada urusan. Lalu, baik. Nona Shen, kamu lupa bawa obat. Ini harus. Joleskan tepat waktu setiap hari, kalau tidak akan meninggalkan bekas. Terima kasih. Pak Lu kali ini sangat perhatian merawatmu. Aku rasa dia sangat menyukaimu.
Apa-apaan kamu? Jalan tidak lihat jalan? Wajahnya kelihatan miskin. Jalan selebar ini, kamu kayaknya cuma mau minta uang ya? Dia yang nabrak aku aja nggak minta ganti rugi. Ganti rugi mental aja udah untung. Ganti rugi mental. Ini cukup enggak? Wah, cukup. Kamu nggak apa-apa? Bukannya kamu pergi ke kantor? Aku khawatir, jadi mampir buat nengok. Ada APA? Uangnya kurang? Pakai baju kayak gini. Nggak tahu. Orang bisa ngira kamu asistenku. Ayo, pulang sama aku. Ini buat kamu. Buat aku? Buka aja, lihat. Ini terlalu mewah, aku nggak bisa terima. Kamu kan istri lu. Harus punya perhiasan yang pantas dipamerin, kalau enggak. Gimana bisa cocok sama statusku? Terima kasih. Zingyi, Wansia, kamu kok datang? aku tadi ke rumah sakit, mau jenguk Nona Shen. Katanya, udah dibawa pulang sama kamu. Terima kasih Nona Su, aku udah pulang hari ini. Xingye, bukannya kamu bilang lagi rapat di kantor? Kamu boleh nggak cintai aku, tapi kok bisa bohong gini? Aku nggak seharusnya datang. Mengganggu kalian. Wangxia. Wansia, kamu kenapa? Aku antar kamu ke rumah sakit. Xingye, gimana Wansia? Aku nggak tahu, masih di dalam. Pasien kehilangan banyak darah, butuh transfusi darurat. Tapi dia golongan darah RH negatif. Stok darah habis. Aku RH negatif, aku bisa donor. Silakan ikut aku. Xingye, jangan terlalu khawatir, aku segera donor buat dia. Gimana? Dia rela donor buat Wansia demi aku. Shen Saihi. Seberapa besar cintamu sampai segini? Sihe, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Kamu juga jangan terlalu khawatir, dia pasti baik-baik aja. Mau pulang dulu nggak? Aku yang jaga di sini. Nggak bisa, Wansia tadi salah paham, nunggu dia sadar. Aku mau jelasin ke dia. Apa kamu suka sama aku? Keluarga pasien, operasinya sangat sukses. Efek biusnya akan hilang. Pasien akan sadar. Terima kasih. Wansia, kamu sudah bangun. Kenapa dia di sini? Apa dia sedang menunjukkan kekuasaannya padaku? Nona Su, kamu salah paham, Pak Lu memang ada meeting hari itu. Aku yang bermasalah, jadi dia mengantarku pulang. Wansia, hanya kamu yang kucintai. Wansia, hanya kamu yang kucintai. Lalu bagaimana kamu membuktikannya? Buktikan bahwa kamu tidak punya perasaan sedikit pun padanya. Kamu mau aku buktikan bagaimana lagi? Aku mau dia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Lihat apakah kamu akan merasa sakit hati. Wangxia, ini agak keterlaluan. Di hatimu masih ada dia. Mulai sekarang, 3 hari tidak boleh makan. Baik. Aku suapi kamu. Lu Xingye. Aku tahu kamu bisa melakukan apa saja untuknya, tapi tidak menyangka. Kamu bisa tega sampai seperti ini. Saihi. Sihe, bangunlah. Xingye, kamu tidak boleh pergi. Wansia, aku tidak bisa membiarkannya mati. Aku akan mengurusnya dulu. Lalu akan menemanimu. Tahan sebentar lagi, kita bisa segera pergi. Sihe, kamu sudah bangun. Apa yang kamu katakan tadi? Mau pergi? Aku tidak mengatakan apa-apa.
Mungkin kamu kurang tidur, salah dengar. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit, sekarang sudah 2 hari tidak makan. Aku baik-baik saja, aku hanya tidak ingin mengganggu kalian. Tidak ingin Nona Su salah paham. Apakah karena kamu menyukaiku, jadi kamu mengalah untukku dan Wanxia? Bukan karena suka, hanya untuk menjaga hubungan kedua keluarga. Setelah Shen Zie kembali, aku bisa pergi jauh. Xingye, aku buatkan segelas air madu untukmu. Nona Shen, kamu sudah bangun, meskipun aku dengar dari orang-orang. Kamu yang mendonorkan darah untukku, seharusnya aku berterima kasih. Tapi, hukuman kita sebelumnya belum selesai. Xingye, biarkan Nona Shen menyelesaikan hukumannya. Aku tidak ingin kakak menjadi orang yang tidak menepati janji. Wanxia. Hello, ini Lu Xingye. Oke, aku datang. Wanxia, sudah larut, aku antar kamu pulang. Xingye, aku juga mau makan buah. Kamu suapi aku. Nona Shen, maaf ya. Hoshino. Keluarga pasien datang untuk menandatangani dokumen. Aku benar-benar tidak mengerti kamu, semua orang bilang kamu suka Hoshino. Bisa melakukan apa saja untuknya. Kalau kamu suka Hoshino, kenapa kamu mau membiarkan aku menemaninya? Aku memfitnahmu dan memintamu minta maaf. Kamu tidak punya perasaan. Dia menyuruhmu berdiri dan kelaparan, kamu juga tidak marah. Bahkan tadi, di depanmu dia mesra. Kamu juga tidak marah. Shen Zihe, apakah kamu benar-benar menyukainya? Jawab aku. Jangan pikir aku tidak tahu niat kecilmu itu. Kamu hanya ingin menggunakan cara ini untuk mendapatkan simpati Hoshino, wanita, pergi ketiga. Kamu berani melukaiku. Aku tidak sengaja. Wanxia. Hoshino, Wanxia. dia merusak tanganku. Tidak apa-apa, aku di sini, ayo aku bawa kamu untuk dibalut. Dia tidak akan pernah peduli pada kesalahanku. Sudahlah. Lagi pula semua ini akan segera berakhir. Katakan, kamu yang melukai Wanxia dengan pisau. Aku tidak bermaksud melukainya. Kamu masih ingin membantah ya? Wanxia sendiri yang memberitahuku. Kamu tahu seberapa parah Wanxia terluka? Sekarang, dia bahkan tidak bisa memegang sumpit, Shen Zihe. Lihat dirimu sekarang, jadi seperti apa? Mengaku atau tidak? Benar-benar bukan aku. Baik. Kamu masih tidak mau mengaku ya? Kamu tunggu saja hukumannya. Kamu tunggu saja hukumannya, turun. Lepaskan aku. Meisik, Lepaskan aku. kamu melukai Wanxia, harus menerima hukuman yang setimpal. Aku ingat kamu takut gelap ya, malam ini. Akan membuatmu merenung dengan baik. Jangan, aku mohon. Listrik ruang penyimpanan mati. Jangan-jangan, tolong aku Hoshino jangan tutup pintu. Lepaskan aku, tolong aku. Shen Zikyu. Shen Zikyu, bertahanlah, ini malam terakhir. Besok kita bisa pergi. Meskipun kamu takut gelap. Nggak perlu sampai sepanjang malam teriak-teriak kayak hantu. Tadi malam, Wanxia nggak tahu. Naruh apa di sini? Udah ah. Sampai sekarang masih nuduh Wanxia, kamu kasih tahu aku. Mana ada sesuatu di sini? Sebelum kamu datang, dia sudah ambil. Aku peringatkan kamu, Shen Zihe. Kalau kamu masih berani memfitnah dan menjebak Wanxia, aku nggak akan biarkan kamu lolos. Aku mau pergi dengan Wanxia beberapa hari ini. Kamu di rumah aja yang baik.
Akhirnya nggak perlu lagi ngecek HP, nunggu kabar siapa-siapa. Nggak perlu lagi nunggu makan hangat sampai larut malam. Lucy alergi mangga, dia harus makan tepat jam 9 pagi. Sebelum tidur malam, harus minum segelas air madu. Baju harus disetrika dulu, makanan favoritnya ikan kukus. Ini untukmu, besok kasih ke aku. Ini. Lakukan saja sesuai perintah. Tenang Nona, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Nggak perlu lagi melamun di kamar kosong. Ini tiket ke kota Yun dan surat penerimaan. Dari sekolah desain top. Mulai hari ini, kamu nggak ada hubungan lagi dengan keluarga Shen. Aku tahu, bagus banget. Mama aku pulang. Wah sayang, akhirnya pulang juga. Kangen sama mama ketiga nggak? Mama aku juga kangen, dasar kamu ini. Masih ingat pulang? Tentu saja, meskipun aku agak manja. Tapi aku tahu mama pasti akan cari cara buat bantu aku. Pulang saja sudah bagus. Adik lama nggak ketemu. Tugas selesai, aku duluan ya. Oak. Kamu gugup. Dulu kan kamu yang selalu aktif, kok sekarang malah gugup? Mungkin akhir-akhir ini kerjaan banyak, jadi kurang semangat. Oh ya? Kalau gitu kali ini gantian aku. Tunggu dulu. Kita belum mandi. Dasar, aku duluan ya mandinya. Oak. Aneh, hari ini rasanya gelisah terus. Lama nanggu? Enggak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Wanginya parfum baru aku enak nggak? Enak banget, enak banget. Ah, Wansia, aku belum mandi. Hoshino, apa kamu sudah tidak suka sama aku? Kamu sudah tidak tertarik lagi padaku, ya? Tidak. Lalu kenapa? Karena kamu terlalu lelah, kan? Apa karena kamu terlalu lelah akhir-akhir ini, jadi tidak ada tenaga? Aku sibuk kerja belakangan ini. Baiklah, kali ini aku maafkan kamu dulu. Oja. Mandi. Bajunya tidak sengaja jatuh ke bak mandi. Gimana kalau kamu minta Nona Shen mengantar satu untukku? Ya sudah, kamu dry clean saja, besok bisa dipakai. Jangan dong, kalau besok pagi pas kita mau keluar. Belum dikembalikan gimana? Ukuranku dengan dia. Seharusnya mirip. Kamu suruh dia antar ke sini saja. Oh baik, aku telepon dia sekarang. Dia sedang APA? Tidak angkat telepon, bahkan memblokirku. Nona Shen, Anda sudah kembali. Anda pelayan di sini? Ya, Nona Shen, aku Xiao Li. Diam. Mulai sekarang panggil aku Nyonya. Tapi bukannya sebelumnya. Anda suruh saya memanggil Anda Nona Shen? Berani-beraninya membantah? Apa kamu tidak mengerti perkataanku? Ya, Nyonya. Apa ini? Ini kan kemarin Anda suruh saya berikan kepada Anda. Lushing allergy manga. Dia jam 9 pagi. Harus makan tepat waktu. Sebelum tidur malam, minum segelas air madu. Baju harus disetrika dulu. Makanan favoritnya ikan kukus. Tidak ada hubungannya denganku. Nona Shen hari ini kok seperti orang lain ya? Dia kenapa sih? Tahan sebentar lagi bisa pergi. Hihi, kamu sudah bangun.
Kamu tadi bilang apa? Mau pergi? Aku tidak bilang apa-apa. Mungkin kamu kurang tidur. Jadi ada halusinasi. Zingyi. Dia berani tidak mengangkat teleponmu. Kayaknya dia semakin berani. Tidak mendengarkanmu lagi. Kamu tunggu di sini dulu, aku pulang sebentar. Wanita Castle. Biasanya pura-pura lemah lembut. Ternyata pakai cara kotor seperti ini. Shen Zihe, kenapa tidak angkat teleponku? Ini terlalu konyol. Shen Zihe. Apa sih? Aku nggak tuli. Aku tanya kenapa nggak angkat teleponku. Aku cuma ganti HP, sekalian ganti nomor juga. Terus kenapa nggak kasih tahu aku? Baru ganti, sekarang juga belum telat. Kasih nomormu. Oak. Ayah. Kamu cariin baju buat Wanxia. Wang Zia. Itu kan cinta pertama Lu Xingye? Kenapa dia harus pakai baju Shenjiqiu? Aku ngomong sama kamu. Gaya berpakaian kita kan beda. Sebentar, sejak kapan gaya berpakaianmu berubah? Dulu di rumah kamu nggak pernah pakai daster. Maksudku, aku mau ganti gaya boleh kan? Ya cariin yang bagusan. Wanxia nggak bisa pakai baju murahan. Dia kenapa sih hari ini, kok rasanya aneh? Ya cariin yang bagusan. Wanxia nggak bisa pakai baju murahan. Selir minta barang ke istri sah udah keterlaluan, masih milih-milih lagi. Shen Zhiqiu, Shen Zhiqiu, gimana sih kamu bertahan selama ini? Selir aja berani nantang istri sah, HMPH. Kita lihat nanti. Nanti aku kasih kamu rasa spray anti maling. Cuma ini yang cocok buat Wanxia. Iya, beberapa hari ini aku temani Wanxia. Kamu di rumah aja ya. Dasar brengsek, adikku tiap hari harus nahan berapa banyak hinaan. Tapi aku nggak gampang ditindas. Shaoli, sini bentar. Nyonya memanggil saya. Dulu, bos Lu juga perlakuanku seperti ini. Nyonya bilang apa? Maksudku, dulu pekerjaan yang kulakukan untuk bos Lu. Seperti jusai baju, masak, sampai perhatian jasa kemakan APA. Sekarang serahkan semuanya ke kalian. Terrace. Kalau dia cari aku lagi, bilang aja aku sakit. Nggak bisa gerak, ngerti? Saya akan nggak baik-baik. Dan mulai besok kalian masuk jam 7 pagi. Pulang jam 11 malam, jangan malas. Kalau ketahuan, aku pecat kalian, ngerti? Masuk jam 7 pulang jam 11, berarti kita harus kerja 14 jam sehari. Padahal dulu, cuma 8 jam. Ada masalah? Jangan pikir aku nggak tahu gaji kalian berapa. Tinggal di villa gede, gajinya tinggi pula. Masih mau malas-malasan? Ada aku di sini. Jasa kemakan makanan tengah malam. Kalau tengah malam nggak ketemu kalian, aku pecat kalian semua. Enggak, ini perintah Nyonya. Ayo kerja. Hoshino, kamu pulang. Ketemu Nona Shen belum? Kok nomornya nggak bisa dihubungi? Ketemu, dia cuma ganti nomor aja. Iya. Bajunya sudah aku bawa balik. Gimana yang ini? Agak ketinggalan zaman sih, tapi masih bisa dipakai. Ada apa nih? Kok gatal banget? Wanxia, Kenapa nih? ada apa? Punggungku sakit dan gatal. Cepat lihatin. Punggungmu merah semua. Pasti bajunya bermasalah. Hoshino, cepat antar aku ke rumah sakit. Tunang, jangan panik.
Aku antar kamu dulu. Ayo cepat. Shen Zihe, lihat perbuatanmu. Setelah Wan Xia pakai baju ini, punggungnya jadi merah dan bentol-bentol. Punggungnya jadi merah dan bentol-bentol. Ya betul-betul, apa urusanku? Aku kan sudah kasih dia. Baju yang paling bagus. Masa bikin camo? Tadinya baik-baik aja, habis pakai baju ini. Jadi kayak gini. Mungkin bajuku terlalu murah. Dia nggak cocok. Atau mungkin dia makan sesuatu yang bikin alergi. Aku kan bukan dokter, mana aku tahu. Dokter bilang, di bajunya ada zat berbahaya. Nona Shen, aku cuma pinjam bajumu doang. Kok bisa sih jahat banget sama aku? Tipikal si hijau ti, sok suci. Males ngomong sama kamu. Chen Tian pergi, minta maaf sama dia. Lapesan. Aku bilang, minta maaf sama dia. Maaf, cukup kan? Berdiri. Beberapa hari ini Wan Xia tinggal di sini, kamu jaga dia baik-baik. Apa katamu? Aku ulang, beberapa hari ini Wan Xia tinggal di rumah. Jaga dia baik-baik, dengar? Aku jaga dia? Dia tinggal di rumahku? Betul. Buat kesalahan harus dihukum, kayak dulu. Jaga dia sampai sembuh. APA? Dulu? Shen Zikyu, sebenarnya kamu ngapain aja sih? Berdasarkan APA? Lebih baik aku memberinya uang, menyewa perawat sudah cukup baik. Masih mau aku yang merawatnya? Kamu berani membantahku? Sepertinya, aku terlalu memanjakanmu. Hoshino, aku cukup dengan perawatanmu. Nona Shen, bisakah kamu tidak lagi menyasariku? Aku akan patuh. Tidak mungkin, berbuat salah harus dihukum. 3 wanita licik, main drama seperti ini. Baiklah, aku akan merawat adik dengan baik. Xiaoli. Nyonya, Anda memanggil saya? Kenapa memberi saya apel busuk? Kamu tidak punya mata. Kalau sakit perut, kamu yang tanggung jawab. Maaf, Nyonya. Dasar tidak punya mata, bahkan kamu berani menggangguku. Nyonya, maaf, saya benar-benar tidak sengaja. Dengar, kamu dipecat. Packing barangmu dan pergi. Nyonya, tolong jangan pecat saya. Ayah saya masih di rumah sakit. Butuh banyak uang, tolong jangan pecat saya. Apa urusanku dengan ayahmu? Kamu sendiri yang tidak punya mata. Salah siapa? Nyonya, tolong jangan pecat saya. Sejak masuk ke sini, saya selalu mengikuti Anda. Tolong jangan pecat saya. Ternyata, seperti majikan. Begitu pula pelayannya. Sampa. Sudahlah, melihat kamu setia. Terima kasih, Nyonya. Saya sekarang akan ganti buah segar untuk Anda. Oh ya. Bawakan bubuk cabai itu. Baik, cepat pergi. Dengan begitu tidak akan ketahuan. Suwansia, Zilijan dijawat? Kekuatan ini bagaimana? Nyaman sekali, Nona Shen. Saya datang membawakan piring buah. Buah-buahan ini segar, saya sengaja mencucinya. Katanya, banyak makan buah baik untuk kesehatan, agar tubuh Anda cepat sembuh. Kobala. Baik, terima kasih. Bagaimana rasanya? Shen Zaihe. Apa yang kamu lakukan? Ada apa? Aku selalu makan buah seperti ini. Kamu. Kayuarla. Baik, ini bukan aku yang tidak merawatnya. Hoshino, lihat, dia mengoleskan cabai. Dia sengaja. Dia sengaja ingin mempermainkanku. Shen Zaihe ini, kok beda dengan sebelumnya? Dulu dia tidak seperti ini. Wan Xia, tunggu sebentar. Aku akan ambilkan air untukmu ya. Pak Lu, Anda sudah bangun. Di mana, Shen Zaihe? Bukankah dia biasanya bangun sangat pagi? Nyonya sedang tidak enak badan 2 hari ini.
jadi bangunnya agak terlambat. Rasa kopi ini, kenapa berbeda dengan sebelumnya? Pak Lu, sarapan Anda semuanya disiapkan oleh Nyonya. Dia bangun sangat pagi setiap hari untuk menyiapkannya. Kopinya juga dia yang menyeduh sendiri. Setiap biji kopi dipilih sendiri oleh Nyonya. Sekarang Nyonya tidak menyeduh lagi, kami tidak bisa menghasilkan rasa yang sama. Biji kopi dipilihnya sendiri, setiap hari seperti itu. Ya, Lalu makanan? Apakah dia yang masak sendiri? ya, tidak peduli seberapa larut Anda pulang, Nyonya selalu mempersiapkan makanan malam sebelumnya. Baik, aku mengerti. Kamu boleh pergi. Sialan. Nyonya, Nona Su, kalian berdua sudah bangun. Di mana Lu Singe? Singe sudah pergi ke perusahaan sejak pagi. Kamu tahu sekali. Ada apa? Nona Shen cemburu. Tidak bisa berpura-pura lagi. Sudah kubilang, orang yang paling Singe pedulikan adalah aku. Asalkan aku sedikit tidak enak badan, Singe pasti peduli. Jangan macam-macam, Nona Shen. Aku sarankan kalau kamu tahu diri, lebih baik segera menyerahkan posisi Nyonya Lu padaku. Suwansia, kamu ini lebih banyak angan-angan daripada cantik. Sungguh membuat orang jijik. Siapa yang bilang jijik? Apa masalahnya kalau aku bilang kamu? Kenapa? Tersinggung karena kebenaranku. Mentalmu juga tidak kuat. Dengan kondisimu seperti ini, mau jadi Nyonya Lu? Lebih baik jadi gadis licik saja. Ayam kampung ingin jadi phoenix. Hah? Kamu aku apa? Mau berkelahi? Eyo. Nyonya, Nona Su. Kalian berdua jangan bertengkar. Sebelum pergi, Lu bilang kalian harus. Akur. Diam. Sungguh membuat orang jijik. Shenjiha. Sayang. Apa masalahnya kalau aku bilang kamu? Kenapa? Tersinggung karena kebenaranku. Mentalmu juga tidak kuat. Dengan kondisimu seperti ini, mau jadi Nyonya Lu? Lebih baik jadi gadis licik saja. Ayam kampung ingin jadi phoenix. Hah? Kamu aku apa? Mau berkelahi? Eyo. Xiaoli, apakah Nona Shen sedang menghadapi masalah akhir-akhir ini? Tidak. Apakah dia sedang bad mood? Juga tidak. Sejak memberikan catatan itu kepada Nona Shen, dia berubah sangat aneh. Dia menjadi sangat kasar, padahal sebelumnya sangat lembut dan pengertian. Kamu juga merasa dia berubah drastis? Kalau dia dengar, pasti aku akan disiksa lagi. Catatan? Apa yang kamu bilang tadi? Catatan apa? Itu hari itu. Dia kasih aku catatan, bilang simpan, besoknya. Serahkan ke dia. Besoknya pas aku kasih. Dia marah banget, langsung buang. Dari situ, Nona Shen kayak ganti orang. Oh, kamu juga sadar ya? Iya, sejak itu Nona Shen jadi sangat kasar. Udah, kamu sibuk dulu aja. Nona Su, apa yang aku bilang hari ini? Tolong, jangan kasih tahu Nyonya. Nanti aku disiksa lagi. Aku ngerti, aku gak akan bilang. Makasih Nona Su. Xiaoli, bikin kopi buat aku. Jangan bikin. Apa maksudmu? Gak mau kasih minum? Shenjiha, berdasarkan apa kamu larang aku minum? Berdasarkan aku istri keluarga Lu? Kamu ini, entah dari mana datangnya ayam liar. Berani makan di rumah kami, suruh-suruh orangku. Shen Zihe, kamu sampah yang dibuang Lu Singe. Berani ngomong gitu ke aku? Dasar kurang ajar, berani mukul aku? Aku gebukin kamu, pelakor. Memangnya kenapa? Nyonya, Nona Su, jangan berantem. Sampah yang dibuang Singe. Pak Lu, kamu pulang. Aku gebukin kamu. Parenti. Shinjiha, kamu na pain? Singe, Shen Zihe mukul aku tadi. Shen Zihe, kenapa kamu nakal ke Wanxia? Bohong, dia yang mulai. Tanya Xiaoli kalau gak percaya. Iya, Nona Su yang mulai. Lihat kan? Si putih bersih ini juga bukan orang baik. Aku Serenin, kalau mata buta, jangan fitnah aku. Singe, bukan gini. Tadi aku cuma mau. Sudah. Diam. Singe, dulu kamu gak gini ke aku. Kakap. Aku mau sendiri dulu. Lu Singe, kenapa kamu gak bantu aku? Lu Xingye alergi mangga. Dia harus makan tepat jam 9 pagi. Sebelum tidur, minum segelas air madu. Baju harus disetrika dulu. Makanan favoritnya ikan kukus.
Shen Zihe ini udah paham banget sama Lu Xingye. Ngapain masih tulis di kertas? Suruh pembantu kasih ke dia sendiri. Kecuali dia bukan Shen Zihe. Halo, bantu aku selidiki orang, namanya Shen Zihe. Nanti aku kirim fotonya. Catatan detail aktivitasnya sebulan terakhir. Selidiki terus kirim ke aku. Bisa. 200.000. Cepat selesaikan. Setelah selesai, langsung beritahu saya. Shen Zihe. Apa yang kamu lakukan, Nona Shen? Aku datang untuk meminta maaf. Aku memang salah siang tadi. Aku seharusnya tidak memukulmu. Aku hanya sedang emosi dan tidak bisa mengendalikan diri, jadi... Aku tahu, karena keberadaanku, kamu takut hubunganmu dengan Xingye akan terganggu. Begini saja, aku sudah menyiapkan beberapa mangga. Xingye sekarang di ruang belajar, bagaimana kalau kamu memotongnya? Dan membawakannya untuknya? Baiklah. Apa yang terjadi dengan Shen Zihe belakangan ini? Perubahan sikapnya sudah aneh. Bahkan lupa minum air madu di jam ini. Apa yang terjadi belakangan ini? Tiba-tiba aku merasa kamu sangat asing. Kamu sangat asing. Shen Zihe, kamu gila. Kenapa kamu memukulku? Shen Zihe, kamu gila. Kenapa kamu memukulku? Hal seperti ini seharusnya bisa dilakukan oleh pembantu. Siapa kamu ini? Berani-beraninya menyuruhku di sini. Kalian berdua ribut apa? Xingye, dia tadi melemparku dengan mangga. Ya, aku yang melempar. Ada masalah? Setidaknya aku berani berbuat dan bertanggung jawab, tidak seperti orang tertentu yang hanya berani main belakang dengan cara kotor. Aku jengkel melihat kalian. Mingger. Xingye, kenapa dia selalu seperti ini padaku? Kalian baru bertengkar siang tadi, wajar kalau masih kesal. Ini bukan masalah besar, pergilah mandi. Dia malah membela wanita itu. Xingye, Nona Shen tidak menyukaiku, makanya dia seperti ini padaku. Jangan terlalu dipikirkan, mungkin dia sedang bad mood. Kenapa dia bad mood? Apakah karena keberadaanku? Aku tahu. Aku seharusnya tidak muncul di antara kalian. Xingye, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Kamu tahu, orang tuaku, mereka tidak pernah menyukaiku. Jika kamu juga meninggalkanku, bagaimana aku bisa hidup? Xingye, jangan tinggalkan aku, ya? Tenang, tidak akan. Xingye, bisakah kamu menghukumnya? Hari ini dia benar-benar membuatku sangat sedih. Apa yang terjadi? Hari ini kamu melakukan kesalahan. Tidakkah kamu seharusnya meminta maaf? Lucu sekali. Aku yang salah? Aku justru korban di sini. Shen Zihe. Bagaimanapun juga, Wanxia adalah tamu. Bagaimana bisa kamu berani menyentuhnya? Aku hanya membela diri. Kenapa? Apa aku harus diam saja saat dipukul dan tidak boleh melawan? Baiklah, kalau begitu aku akan laporkan ke polisi. Cukup? Jika kalian butuh saksi, bisa hubungi Xiao Li. Xiao Li bisa membuktikan bahwa dia yang memulai duluan. Kamu gila? Laporkan ke polisi? Dia hanya bercanda. Bercanda? Lu Xingye. Definisi candamu benar-benar unik. Aku sudah minta maaf, aku juga tidak sengaja. Lagi pula kamu juga sudah memukulku, tapi aku hanya ingin membuktikan. Kamu yang memulai duluan.
Gelas kopimu hampir membunuhku. Tidak mau laporkan? Baik, ganti rugi. Kamu mau berapa? 800.000? Kamu gila uangnya. Tidak mau bayar? Kalau begitu laporkan saja, tapi... Aku punya rekaman CCTV kamu berbuat jahat. Baik. Aku akan ganti rugi untuknya. Lusinye, uangmu itu. Harta bersama kita sebagai suami istri, kamu pakai uangku untuk ganti rugi dia. Aku tidak setuju. Jika memang harus begitu, aku akan jalankan proses hukum. Kenapa? Dia sudah lama bersamamu, masa tidak punya 800.000? Tidak bisa mengeluarkannya? Baik, aku sendiri yang ganti rugi. Sudah, tidak ada masalah lagi. Kalian sibuk saja. Shenjiha, kamu. Zingyi. Tidak apa-apa, nanti aku transfer uangnya. Bukannya kamu suruh aku menghukumnya? Kamu pulang istirahat dulu. Aku akan beritahu dia status pernikahan kita. Biar dia tahu, dia tidak penting bagiku. Ya, baik. Shen Zihe seperti ini. Benar-benar terasa asing. Shen Zihe, buka pintu. Masih ada apa lagi? Kamu kenapa belakangan ini? Wanxia hanya tinggal sementara. Kamu sudah jadi Nyonya Lu, masih mau apa lagi? Lu Xingya, kamu menikahiku. Sekaligus membiarkan cinta pertamamu tinggal di sini. Asyik ya mempermainkanku? Aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Kita hanya hubungan pernikahan politik, masih mengharapkan apa dariku? Mencuci pakaianmu, memasak, melayani suami dan mengurus anak, saat kau dan si cahaya bulan sedang mesra-mesraan. Berperan sebagai istri yang baik dan ibu yang penyayang. Shen Zihe, apa kau tahu apa yang kau ucapkan? Tentu saja aku tahu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ada hal lain? Kalau tidak, aku mau istirahat, cepat pergi. Kau. Shen Zihe di depan mataku, ada, sama sekali berbeda dengan dulu. Padahal sebelumnya, dia selalu menuruti kemauanku, sekarang berubah. Sulit dikendalikan. Shen Zihe, tunggu saja. Halo, Nona Su, aku menemukan sesuatu. katakan. Shen Zihe punya saudara kembar bernama Shen Zikyu. Mereka berdua mirip sekali, tapi adiknya sejak kecil. Diasuh di rumah paman, sampai malam sebelum pernikahan Shen Zihe dan Lu Xingye. Baru kembali. Shen Zihe terbang ke luar negeri, baru kembali beberapa hari lalu. Sementara adiknya Shen Zikyu tetap di dalam negeri. Kau punya bukti? Ada foto dan informasi pengeluaran Shen Zihe. Baik, aku mengerti. Foto bersama Shen Zihe dan Shen Zikyu, serta catatan pengeluaran mereka UCKY. Itu cukup membuktikan mereka diam-diam melakukan sandiwara penggantian ini. Aku ingin tahu, si palsu ini, berapa lama lagi bisa berpura-pura LUC? Aku sudah memegang bukti atasmu. Kakak atau adik? Jika tidak ingin diusir Sinye, sekarang juga minta maaf padaku, Sinting. Shen Zihe, pura-pura apa lagi? Kau gila ya? Tuan Lu, ini barang yang jatuh dari Nona Su. Ini bukan Shen Zihe.
Lalu siapa orang yang mirip dengannya ini? Catatan pengeluaran Shen Zihe di luar negeri, 2 tahun ini dia di luar negeri. Ini bukan barang yang dibeli keluargaku. Tanggalnya 5 Juni. Setelah 5 Juni, sifat Shen Zihe berubah drastis. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Shen Zihe. Kenapa kau tidak angkat teleponku? Ini terlalu konyol. Shen Zihe. Apa? Aku tidak tuli. Baik, aku laporkan ke polisi. Kalian mau cari saksi? Bisa hubungi Xiao Li, dia bisa membuktikan. Dia yang mulai duluan. Kamu gila ya, lapor polisi. Dia cuma bercanda, bercanda. Lu Xingye, definisi bercandamu benar-benar unik. Aku sudah minta maaf, aku juga tidak sengaja. Lagi pula kamu sudah memukulku, tapi aku cuma ingin membuktikan. Kamu yang mulai duluan. Kopi itu hampir membunuhku, aku tidak ingin lapor polisi. Baik, kalau begitu ganti rugi. Aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Kita cuma hubungan pernikahan politik. Apa kamu berharap aku melakukan lebih? Mencuci pakaianmu, memasak untukmu, menjadi istri yang baik, atau berperan sebagai istri yang sempurna? Saat kamu dan si cinta sejati bermesraan. Kamu ternyata bukan Shen Zihe. Xingye, aku sudah lama merasa ada yang tidak beres. Dia cuma penipu. Untuk apa kamu menyelidiki ini? Aku cuma takut kamu tertipu. Suster, pasien ini mana? Tuan Lu, keluarga Shen sudah menjemput Nyonya beberapa waktu lalu. Keluarga Shen. Bantu selidiki seseorang, dan juga keaslian sebuah dokumen. Dokumennya akan kuberikan di kantor. Xingye, kalau keluarga Shen sudah menjemputnya lebih awal, berarti yang kuselidiki sebelumnya itu benar. Lalu buat apa kamu masih ingin menuntut tanggung jawab mereka? Aku tidak ingin menuntut apapun, aku cuma ingin tahu. Shen Zihe dulu itu. Apa kamu jatuh cinta padanya? Lu Xingye, kupikir dengan mengungkap identitas Shen Zihe, aku bisa memilikimu, tapi tak kusangka kamu masih memikirkan Shen Zihe yang dulu. Xingye, tunggu aku. Untuk apa kamu menyelidiki ini? Aku cuma takut kamu tertipu. Belakangan ini Wanxia agak aneh, bantu aku selidiki. Kenapa dia menyelidiki Shen Zihe? Bantu aku selidiki, aku harus tahu, oke? Xing Yi, Wanxia, kamu now pain? bukannya kamu mau ke keluarga Shen? Aku juga khawatir. Keselamatan Nona Shen, bawa aku ikut. Wanxia, aku akan segera kembali, kamu pulang dulu dan tunggu aku. Jangan dong, lagi pula aku juga salah, aku ingin minta maaf langsung pada Nona Shen, bawa aku ikut. Baiklah. Wanxia, kamu tidak perlu ikut, pulang dulu dan tunggu aku. Aku akan segera kembali. Jangan dong, aku juga salah dalam hal ini. Aku ingin meminta maaf secara langsung. Pada Nona Shen, bawalah aku bersamamu. Baiklah. Rat, kenapa kamu minum sebanyak ini? Minum sebanyak ini pasti tidak nyaman, ya? Aku akan membantumu ke kamar tidur. Chen Can. Siapa kamu? Kalau begitu, aku akan mengambilkanmu segelas air. Tunggu sebentar. Kemarin melihatmu mabuk dan tidak nyaman, ini obat penghilang mabuk. Bawalah selalu jimat keberuntungan ini. Ini adalah yang aku minta sebelumnya untukmu, semoga apapun yang kamu lakukan selalu aman dan lancar. Shen Zihe. Kamu sebenarnya ada di mana? Xingye, kamu sedang memikirkan apa? Tidak apa-apa. Kalau begitu, mari kita berangkat. Semuanya salah silan hijau itu, sangat menyakitkan. Sekarang sudah lebih baik. Shen Zikyu yang manis itu, dia menggunakan identitasku. Hidup dengan sangat menyedihkan, bahkan pacar pun berani bersikap kurang ajar padaku. Benar-benar membuatku marah. Sudahlah, sayang. Jangan marah, aku akan membuat Suanxia membayar untuk ini. Lupakan saja.
Kita butuh dukungan dari keluarga Lu. Tenang saja. Kalau tidak membalas dendam ini, aku tidak bisa menerimanya. Balas dendam? Keluarga kita sekarang tidak seperti dulu. Apalagi, kita juga mengirim Shen Zikyu ke sekolah desain itu. Kita bahkan tidak punya uang lagi. Dengan apa kita bisa melawan keluarga Lu? Kamu si manis ini, berani menipu putriku, ya? Berani juga datang ke rumahku. Apakah kamu pikir keluarga Shen tidak ada orangnya? Aku datang ke keluarga Shen karena ada hal yang ingin kutanyakan. Ada apa? Cepat tanyakan. Kamu tunggu di mobil saja. Zingi, Ini adalah urusanku dengan keluarga Shen. Kamu tidak pantas berada di sini. Katakanlah, di mana sebenarnya Shen Zihe yang asli? Lu Xingye, apa maksudmu? Yang tinggal di keluargamu sekarang adalah putriku, Shen Jiha. Kamu pikir pernikahan pengganti 2 tahun lalu bisa disembunyikan selamanya? Aku adalah Shen Zihe, ada masalah? Kamu adalah Shen Zihe? Jika Tuan Lu tidak percaya, lebih baik periksa saja. Kamu sebenarnya siapa? Apakah kamu benar-benar Shen Zihe? Penting gak? Entah itu benar atau palsu. Bagi Lu cuma alat buat nikah kontrak doang. Cepetan pergi. Hari ini kalau nggak ngasih tahu di mana Shen Zikyu, jangan harap ada yang bisa pergi. Pak Lu, ketemu infonya. Keluarga Shen emang punya 2 anak perempuan, kembar. Yang nikah waktu itu adiknya, Shen Zikyu. Makanya keluarga Shen suruh adiknya gantinin. Tapi entah kenapa tiba-tiba kakaknya balik. Bawa mereka berdua balik ke keluarga Lu. Bilang, Shen Zikyu di mana? Dia udah lama nggak di Haicheng, tapi aku janji sama dia. Nggak ngasih tahu alamatnya, sekarang dia udah mandiri. Aku juga nggak bisa ngatur dia lagi. Dia istriku, bukan urusan lu buat ngatur. Aku nemu info, istri waktu kecil dititipin di rumah paman. 2 tahun lebih, nggak peduli sama sekali. Karena numpang hidup, bukan cuma harus kerja, sering nggak dapat makan. Umur 8 tahun nganggur. Kalau nggak ada orang baik, istri udah. Udah, sok di sini. Diam lu. Lanjut, masih nemu info, istri waktu kecil. Waktu di keluarga Shen, tiap berantem sama kakaknya Shen Zihe. Langsung dikunci di gudang, makanya. Istri takut gelap, bagus. Gini caranya lu jadi ibu? Aku yang lahirin dia, kasih duit, itu masih kurang? Dari kecil dikirim pergi. Nggak pedulin sama sekali ini. Tanggung jawab lu sebagai ibu, ya? Kunci mereka di gudang, nggak boleh makan minum. Aku lihat mereka mau jujur apa nggak, iya. Lu Xingye, aku ini ibu kandung Shen Zikyu. Lu berani perlakuin aku kayak gini? Sekarang baru ingat jadi ibunya. Dari tadi di mana aja? Dari tadi di mana aja? Lu Xingye, lu gila ya? Buka pintu! Shen Zihe. Sampai sekarang masih nggak mau ngaku ya? Oke, aku Shen Zihe, oke? Si imut itu. Emang dari awal nikahinnya buat gantiin aku. Sekarang kita cuma kembali ke posisi semula aja. Dia nggak pantas nikmatin semua ini. Tamparan ini buat ganshin adik lu. Dia kan adik kandung lu, berani banget ngomong gitu. Lu masih punya hati nggak sih? Lu Xingye, kamu pura-pura romantis di sini. 2 tahun ini, bagaimana kamu memperlakukannya? Kamu menyuruhnya tidur di kamar tamu, membawa wanita lain pulang. Kamu demi wanita itu. Dia tidak makan berhari-hari, sampai akhirnya pergi karena muak denganmu. Sekarang kamu baru mulai romantis? Baiklah. Shen Zihe. Aku mohon, tolong. Katakan di mana dia. Semakin kamu ingin tahu, semakin aku tidak akan memberitahumu di mana dia. Aku ingin membuatmu merasa bersalah seumur hidup. Lu Xingye, aku tidak akan memberitahumu. Kamu tidak akan menemukannya seumur hidup. Kamu tidak akan menemukannya seumur hidup. Pak Lu, ada petunjuk. Nona Shen seminggu yang lalu membeli tiket ke kota Yun. Pesan tiket tercepat untukku. Baik. Zingyi, kamu buru-buru mau kemana? Bukan urusanmu. Mulai hari ini, pindah dari rumahku. Xingye, aku... Lu Xingye sudah berubah, bukan Xingye yang selalu menurutiku dulu. Halo. Katanya kalian hanya menerima siswa sekarang. Apakah masih menerima karyawan? Tunggu sebentar, tunggu bos selesai menelepon. Baik, terima kasih. Sama-sama. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa? Maaf ya. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kamu datang untuk minum kopi. Gratis untukmu. Bukan, aku siswa sekitar sini, ingin kerja sambil kuliah. Apakah kalian masih menerima karyawan? Begini, kita duduk dulu. Silakan duduk. Kamu jurusan apa?
Aku jurusan desain. Katanya kalian hanya menerima siswa. Jadi aku coba melamar. Kebetulan, aku juga jurusan desain. Kopi ini hobi sampinganku, juga ingin memberi siswa. Lebih banyak kesempatan kerja. Tak kusangka bosnya orang yang baik hati. Nona, siapa nama Anda? Aku Shen. Aku Lin, nama aku Lin Wu, senang berkenalan denganmu. Bos Lin, kopi ini benar-benar enak. Kamu punya selera. Aku memutuskan untuk menerimamu. Benarkah? Terima kasih. Besok langsung mulai kerja ya. Ini, Ini adalah desain pertama yang saya buat di kelas pertama saya di sini. Untukmu, sebagai tanda terima kasih. aku akan menyimpannya dengan baik. Kalau nanti kamu jadi terkenal, aku bisa menjualnya untuk dapat uang. Aku ada kelas besok, jadi aku pergi dulu. Baiklah, kamu pergi dulu. Bukankah sudah kubilang, jangan datang ke sini? Anda meninggalkan grup miliaran dolar hanya untuk membuka kedai kopi kecil di sini. Untuk apa? Urusanku bukan urusanmu. Aku sudah lelah dengan segala tipu muslihat di dunia bisnis. Ya, Anda benar. Siapa saya berani mengatur? Tapi Anda harus menandatangani kontak pesanan grup Sheng Tian. Untuk hal-hal seperti tanda tangan, kamu saja yang urus. Jangan cari saya. Baik. Ada satu hal lagi. Anda bilang tidak ingin kami mengganggu Anda. Tapi bisakah kami melindungi Anda diam-diam? Lagi pula, Anda sekarang adalah seorang direktur dengan nilai miliaran dolar. Kalau ada APA dengan Anda, bagaimana kami menjelaskan kepada pemegang saham? Dan bukankah Anda juga bilang ingin mencari calon Nyonya Lin? Bukan? Baiklah, terserah kalian. Tapi sekarang cepat pergi. Jangan ganggu aku melayani pelanggan, oke? Baik. Ada apa, Bos Lin? Terima kasih kerja kerasnya, Nona Shen. Kopinya di sini. Silakan duduk. Terima kasih, Bos Lin. Waktu itu aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu. Begini saja. Nanti aku ajak kamu makan. Tidak usah. Kalau Anda terlalu sopan, aku malah tidak nyaman. Kalau begitu, kue dan kopi yang baru saja kubuat. Tolong cicipi. Kuenya enak, kopinya juga nikmat. Keterampilan Anda benar-benar hebat. Aku lega. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih punya desain lain? Ada. Kamu butuh? Begini, waktu itu aku melihat desainmu. Sangat menarik dan memberiku banyak inspirasi. Jadi, aku ingin meminta beberapa lagi, meski agak memalukan. Aku anggap itu pujian untukku. Aku akan lihat lagi kalau ada waktu. Baik, terima kasih ya. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Ah, tidak apa-apa. Kalau lihat, istirahat dulu. Aku bukan bos yang tidak bisa diajak kompromi. Tapi aku juga bukan karyawan yang malas. Baiklah, kamu pergi dulu. Nona Shen. Sudah larut, aku antar kamu pulang ya. Tidak usah. Waduh, susah cari taksi di sini, aku antar kamu sebentar. Aduh, jadi malu. Jangan sungkan, kan kamu kerja di tempatku. Aku antar kamu itu wajar. Kalau begitu, terima kasih. Jangan terus-terusan bilang terima kasih, ya. Halo. ZQ, rumah yang kamu tinggali kebakaran. Apa? Kebakaran? Iya, sedang memperbaiki listrik, besok seharusnya sudah selesai. Kenapa? Kebakaran? Rumah yang aku sewa kebakaran, sedang memperbaiki listrik. Besok baru selesai. Begini, kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa menginap di rumahku. Besok aku cari solusi lain, boleh? Tidak usah. Tidak, Nona Shen, kamu tenang saja, aku bukan orang jahat. Bukan, kamu salah paham,
cuma tidak mau merepotkanmu. Ah, kamu kan juga pernah membantuku. Terima kasih. Kamu bilang terima kasih lagi. Ayo pergi. Bos Lin, di dinding ada banyak gambar desain. Semuanya kamu yang gambar? Iya, tapi ini jauh lebih jelek dibanding punyamu. Silakan duduk. Rumahmu punya banyak gambar desain, pasti kamu suka sekali mendesain, ya? Tolong, ada orang. Biasanya sepi. Kenapa hari ini ada orang di jalan ini? Kalian siapa? Kenapa memukulku? Kami dibayar untuk kerja, jangan banyak bicara, hati-hati ku lempar ke sungai. Tolong. Bagaimana? Sudah larut dan tidak ada orang di sekitar. Paman juga ambil HP-ku. Cepat! Ada orang di sini. Saya Pak? Bos, cepat pergi. Tidak apa-apa, aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak usah, sebentar ada yang jemput. Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku, Shen Zikyu, pasti akan masuk sekolah desain terbaik. Pasti akan menjadi desainer terhebat. Ternyata seorang gadis yang bercita-cita tinggi. Oh iya. Lupa minta nomor kontak. Bos Lin, kamu tidak apa-apa? Oh, tidak apa-apa. Alasanku suka mendesain adalah karena aku selalu menunggu seseorang. Dia bilang, apapun yang terjadi, harus punya keberanian untuk menghadapinya. Oh ya, dia satu marga denganmu, marga Shen. Nah, betul sekali. Iya, Nona Shen. Kamu belajar desain, apakah juga untuk mengejar mimpi? Aku selalu suka desain. Aku datang ke sini untuk masuk universitas desain favoritku. Mengerti. Nona Shen, orang yang mengejar mimpi. Sudah larut, kamu istirahat dulu ya. Aku tidur di sofa, kamu tidur di kamar. Tidak usah, Bos Lin. Aku tidur di sofa saja. Ah, jangan sungkan. Tunggu sebentar. Handuknya baru, sikat gigi juga baru. Tiama, aku tidak punya yang cocok. Tidak apa-apa, bajuku ini sudah cukup bagus. Terima kasih, Bos Lin. Baru saja ku bilang, jangan bilang terima kasih. Ternyata banyak orang yang merantau untuk mengejar mimpi. Lain kali, gambar lagi yang baru untuk Bos Lin. Bos Lin, Nona Shen, kamu mau apa? ini handuk dan sikat gigi baru yang kubeli. Ah, sebenarnya tidak perlu, Nona Shen. Kamu terlalu baik. Oh ya, tadi malam tidur nyenyak tidak? Lihat kamu tidur nyenyak, aku tidak enak ganggu. Lumayan. Kemarin berkat kamu, kalau tidak, aku mungkin tidur di jalanan. Kita tetangga, tidak perlu sungkan. Oh ya, ini 2 cangkir kopi yang baru ku buat. Sebelum buka, masih ada waktu. Coba rasakan. Yang lalu aroma kacang yang kuat, kali ini aroma buah yang segar. Rasanya unik. Nona Shen, paham sekali tentang kopi. Oh iya, desain yang kamu sebutkan kemarin, sudah kubawa. Shen Zikyu, Ya, kamu ingat tidak, 5 tahun lalu di jalan. Kamu pernah menolong seorang pria? aku ingat sekarang. Pria itu adalah aku. Selama ini aku selalu menunggumu. Aku pergi ke tempat yang dulu kita kunjungi, tapi tidak ketemu. Zikyu, kabarmu baik-baik saja? Begini, aku menggantikan kakakku, Shen Zihei. Menikah dengan Lucy selama 2 tahun. Keluarga Shen setuju memberiku kesempatan belajar desain, tapi mereka juga memutuskan hubungan denganku. Aku datang ke sini untuk memulai hidup baru. Lusinya ini keterlaluan sekali.
Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Tenang saja, mulai sekarang aku ada di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Tapi aku benar-benar tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Tidak. Aku sengaja menunggumu di sini. Menungguku? 2 tahun lalu, setelah urusan keluarga selesai, aku langsung mencarimu. Tapi selama ini, kamu seperti menghilang tanpa kabar. Aku ingat, di gambar desain tertulis, kamu ingin kuliah desain di universitas terbaik ini. Jadi aku mulai mempelajari berbagai macam desain. Aku membuka kafe ini di sini. Berharap suatu hari kamu datang dan kita bisa bertemu lagi. Dan ternyata, mimpiku benar-benar menjadi kenyataan. Terima kasih, kamu masih ingat sampai sekarang. Aku yang harus berterima kasih padamu. Karena memberiku kesempatan untuk mengatakan ini di hadapanmu. Zikyu. Bos Lin, bisakah kamu berhenti memberiku makanan? Aku jadi gemuk. Gemuk di mana? Menurutku kamu masih kurus. Ini ada kopi, jangan lupa diminum. Jangan lupa minum. Oke. Bagaimana kamu tahu aku suka boneka kucing? Dulu aku lihat wallpaper ponselmu gambar kucing, jadi aku tebak kamu suka ini. Jadi aku tebak kamu suka ini. Terima kasih, aku sangat suka. Sebenarnya, waktu kecil aku pernah memelihara kucing. Tapi waktu itu, bibiku bilang kotor, jadi saat aku sekolah, dia membuangnya. Sejak itu aku selalu merasa tidak tenang, seolah hanya dengan memeluknya aku bisa tidur. Dia seperti teman bermainku. Hanya dengan kehadirannya, aku merasa tenang. Tenang, mulai sekarang aku akan menemanimu menjadi tua dan membelikanmu banyak boneka kucing. Bagaimana? Terima kasih sudah begitu baik padaku. Menurutku masih kurang, aku bisa lebih baik lagi. Apa yang kuminta sudah kamu lakukan? Tuan muda, cincin senilai 50 juta. Sudah kubeli untuk Anda. Ini cincin kelas kolektor. Hanya ada satu di dunia. Benar-benar bagus. Sudah susah payah. Tuan muda, baru kenal seminggu sudah melamar. Apakah tidak terlalu cepat? Ah, tidak bisa. Aku harus cepat melamar. Lihat, sekarang Zikyu memanggilku bos. Kalau ada yang menyukainya, aku harus bagaimana? Aku khawatir jika Anda melamar sekarang, Nona Shen akan ketakutan. Kamu ngerti apa? Apa dia benar-benar akan ketakutan? Dengan sejarah percintaanku yang kaya, pasti. Ah, sudahlah. Sejarah percintaanmu itu. Semua dari bar. Bar kenapa? Kau malah mencurigaiku. Mencuri kopimu. Seluruh kota Yun, besar kecil, sudah kucari. Tapi masih belum menemukan bayangan Nona Shen. Aku tidak percaya. Terus cari. Ya. Pak Lu, ada yang mengirim pesan di kafe. Melihat seseorang yang mirip Nona Shen. Gimana pan kau, Shen Jiqiu? Aku akan menemukanmu. Pengunjung di toko belakangan ini sepertinya berkurang. Belakangan ini cuaca dingin, orang-orang malas keluar. Tidak apa-apa. Kita berdua minum sendiri. Bos Lin, pikiranmu cukup terbuka. Cuaca dingin, aku belikan selendang untukmu. Wah, Bos Lin benar-benar dermawan. Warnanya sangat cantik, seperti lukisan tinta. Aku sangat suka. Senang kau suka. Aku ambil kue kering yang baru dipanggang, tunggu sebentar. Baik. Zikyu, akhirnya aku menemukanmu. Akhirnya aku menemukanmu. Akhirnya aku menemukanmu. Akhirnya aku menemukanmu. Bos Lin, kejutan apa lagi yang kau berikan untukku? Shen's Haikyuu. Akhirnya aku menemukanmu. Lepaskan aku. Tidak akan. Kau tahu berapa lama aku mencarimu? Aku mencari di seluruh kota Yun. Aku bahkan mengirim orang ke luar negeri untuk mencarimu. Kenapa kau menghilang tanpa kabar? Lu sini, aku tidak mengenalmu. Lepaskan aku. Kau memanggilku Lu Xingye, bilang tidak mengenalku? Bukankah kau mencintaiku? Kenapa kau pergi tanpa kabar? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Kau tidak apa-apa. Aku peringatkan kau, jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan langsung telepon polisi. Jadi kau, karena pria ini meninggalkanku. Kau terlalu menganggap dirimu. Dalam hidupku, orang yang paling kubenci adalah kau. Tidak mungkin. Kau bilang kau akan mencintai-ku. Aku tidak punya perasaan apapun padamu. 2 tahun aku di sampingmu. Karena aku ingin masuk sekolah desain favoritku. Sekarang transaksi selesai, kita masing-masing pergi. Bagaimana mungkin kita pergi masing-masing? Tidak ada hubungan apapun antara kita. Kamu lupa? Sebelumnya bagaimana kamu memperlakukan aku? Tuan Lu,
Tolong jaga sikapmu. Kamu ini siapa? Berani ikut campur urusan kami berdua? Aku dan kamu tidak ada hubungan. Kamu lupa? 2 tahun itu kamu selalu Boleh aku jelaskan? tidak mau dengar penjelasanmu. Aku juga tidak peduli. Aku bilang terakhir kali, jangan cari aku lagi. Melihatmu saja mual. Pergi. Shen Haikyu. Kamu tidak ikut aku pulang? Aku akan terus menunggu di sini. Sampai kamu ikut aku pulang. Sudah berdiri lebih dari 6 jam, tidak makan tidak minum. Mau lihat tidak? Tidak perlu. Penderitaannya belum 1/1000 penderitaanku saat itu. Zikyu, ternyata dia menyiksamu begitu berat. Saat itu aku hanya ingin cepat pergi. Tidak apa, saat dia tidak tahan, dia akan pergi sendiri. Baik, aku akan selalu di sampingmu. Ternyata rasa lapar begitu menyiksa. Maaf, Shen Jiqiao. Ikut aku pulang ya. Xiao Wang. Direktur Lu, Anda sudah sadar. Anda pingsan, sekarang di rumah sakit, iya. Zikyu yang mengantarku? Anda seharian belum makan. Ditambah perjalanan jauh, badan lemah. Jadi, kamu yang mengantarku, bukan Zikyu, ya? Saya yang mengantar, dia tega sekali. Oh ya, ada hal yang perlu dilaporkan. Anda sebelumnya menyuruh saya menyelidiki Nona Su, kan? Ini yang Nona Su lakukan pada Nyonya. Apa? Ada rekaman? Peter Antaku. Kamu berani menyiksa Shen Zihe, tidak takut Lu Xingye tahu? Marah? Xingye tidak akan marah, dia sangat mencintaiku. Aku akan terus menyiksanya, dia wanita lemah. Tidak melawan saat dipukul, tidak membalas saat dimaki, dia pantas. Sama sekali tidak pantas untuk Lu Xingye. Selain itu, saat Nyonya dikurung di gudang, Nona Su memang menyuruh orang menaruh boneka horor di gudang. Meskipun kamu takut gelap, tidak perlu teriak-teriak sepanjang malam seperti hantu. Tadi malam, Suwansia tidak tahu memasukkan apa ke dalam sini. Sekarang Suwansia ada di mana? Sekarang di villa keluarga Lu, pulang. Lu Xingye, meskipun kamu menemukan Shen Zikyu, lalu bagaimana? Kamu tidak memikirkan apa yang kamu lakukan padanya sebelumnya. Wanita mana yang bisa memaafkan? Pada akhirnya, dia pasti akan kembali merangkap padaku. Xingye, kamu pergi kemana saja beberapa hari ini? Kenapa baru pulang? Suwansia, kamu sangat kejam. Selama ini aku benar-benar buta. Lu Xingye, kamu ngapain? Lepaskan aku. Aku tahu semua hal buruk yang kamu lakukan pada Shen Zikyu. Kurung dia di gudang. Xingye, kamu gila? Berani-beraninya kamu memukulku. Yang selalu menemanimu sampai sekarang adalah aku. Shen Zikyu itu cuma alat pernikahan politik. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Mulai hari ini, aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang kamu timpakan pada Shen Zikyu. Bawa pergi. Lu Xingye, kamu brengsek. Kamu benar-benar brengsek sejati. Zikyu. Kita berdua, bagaimana kalau melihara kucing bersama? Atau buka kafe kucing juga bisa. Lihat, sambil minum kopi. Sambil ditemani kucing, sangat menenangkan, siapa tahu. Bisnis kita bisa sukses. Kamu bosnya, terserah kamu. Oke, kita cari waktu untuk lihat-lihat. Bos Lin, akhir-akhir ini kamu dapat rezeki besar ya. Kok sering-sering memberi hadiah padaku? Sebenarnya waktu itu, aku punya kejutan lagi untukmu. Tapi kemunculan Lu Xingye mengacaukan rencanaku. Sekarang kamu beri juga tidak terlambat. Benarkah? Bagaimana kamu tahu? Ini kejutan atau kejutan yang mengejutkan? Sebenarnya, tadi aku lewat bar. Tidak sengaja melihat. Ah, kamu melihat. Ternyata kamu sudah tahu. Zikyu, sejak hari kita berpisah, aku sangat menyesal dan menyalahkan diri sendiri. Aku ingin jadi lebih kuat, aku ingin kembali mencarimu. Tapi sepertinya langit sedang bercanda denganku. Kemana-mana aku tidak bisa menemukanmu. Sampai kali ini, langit membawamu kembali ke hadapanku. Aku langsung sadar. Ini adalah satu-satunya kesempatanku, aku tidak boleh kehilanganmu lagi.
Aku akan menggunakan seluruh kemampuan dan hidupku untuk menjagamu. Zikyu, maukah kamu menikah denganku? Baik, aku mau. Lepaskan dia. Kamu mau apa? Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Hal-hal yang selalu Suansia lakukan padamu. Baru sekarang aku tahu, dia terus menyakitimu. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Aku sudah menghukumnya. Lucy, sampai sekarang kamu masih merasa semuanya adalah kesalahan orang lain? Apakah kamu tidak bersalah? Bukankah kamu yang setuju? Saat Suansia memperlakukanku dengan buruk? Aku. Maafkan aku. Tidak usah minta maaf. Aku sudah bilang, aku tidak peduli lagi. Asalkan kamu kembali bersamaku, aku akan memberimu segalanya. Asal kamu mau kembali, aku akan bayar uang sekolahmu. Aku bahkan bisa memberikan seluruh lu. Lucinye, dengarkan baik-baik. Aku sudah punya tunangan. Aku harap kamu jangan mengganggu hidupku lagi. Tolong pergi. Ziqiu. Kamu lebih memilih bersama pemilik kedai kopi daripada kembali denganku? Ya, aku memang lebih suka bersama Lin Wu. Zikyu, kamu yang memaksaku. Ya kok. Bawa nyonya pulang. Siapa yang berani? Wah, ini bukan direktur Lu? Direktur Qian, ada apa ke sini? Aku mau temui direktur utama. Kamu tahu siapa ini? Ini adalah putra mahkota keluarga Lin dari Haicheng, Lin Wu. Tempat ini bukan untuk kalian berbuat semena-mena. Aku sarankan kalian segera pergi. Kalau tidak, kerja sama Lu bisa. Lucinye, aku sarankan kamu bawa orang-orangmu dan pergi dari sini. Aku tidak ingin mengotori kedaiku. Pergi. Sepertinya kamu sudah mewujudkan keinginanmu. Kamu adalah impian terbesarku. Lucinye, kamu sudah menghancurkan keluargaku. Apalagi yang kamu mau? Jangan takut, bukankah kamu suka bermain permainan pengganti? Aku ingin kamu berperan sebagai Shen Zikyu dan menggantikannya. Apa? Kamu gila ya? Aku tidak gila, pacar Shen Zikyu sekarang adalah Lin Wu, pangeran kota Haicheng yang kekayaannya tak terhitung. Si manis itu, kenapa dia bisa seberuntung itu? Makanya, aku ingin kamu berperan sebagai dia. Menjadi Nyonya Lin yang dikagumi banyak orang. Dengan begitu, kamu bisa kembali hidup mewah. Kamu serius? Sangge-sangge. Baik, aku setuju. TAPI. Jangan coba-coba bermain curang kalau tidak. Aku akan membuat ibumu langsung hilang. Baik. Mari kita bicarakan. Bagaimana caranya agar bisa berpura-pura sempurna? Tidak ada yang memanggilku. Apakah aku berhalusinasi? Zikyu, ada apa? Wu, aku hanya ingin keluar menghirup udara segar. Kamu memanggilku apa? Wu. Lin. Lin Wu. Ayo pergi. Lucinye, kamu mau apa? Ikut aku kembali menjadi Nyonya Lu, segalanya bisa kuberikan padamu. Kembali. Lucinye, kamu gila? Lepaskan aku. Kamu jangan berpikir bisa bersama Lin Wu lagi. Kakakmu Shen Zihe sudah pergi menggantikanmu. Nanti dia akan menikah untukmu, dan kamu hanya bisa tinggal di sampingku. Kamu benar-benar gila, sadis. Lepaskan aku. Terus kenapa? Zikyu, ada kabar baik apa? Kenapa tiba-tiba mau minum? Hari ini toko kopi sangat ramai.
Tentu saja aku senang, terutama karena memikirkan bahwa nanti tidak akan ada lagi yang mengganggu kita. Yang lebih penting, berputar-putar, kita bertemu lagi di sini. Wu, takdir memang sesuatu yang ajaib. Ayo minum, untuk kehidupan baru kita. Baik. Zikyu, aku tidak terlalu kuat minum. Aku sedikit pusing. Kalau begitu aku antar kamu kembali ke kamar untuk istirahat. Tidak perlu, tidak perlu. Lin Wu. Setelah aku tidur denganmu, aku akan menjadi Nyonya Lin. Kamu tidak bisa menolak. Zikyu, kamu mau kemana? Sayang, tunggu aku sebentar. Zikyu, kamu ngapain? Tentu saja melakukan hal yang penting. Kamu baju kamu. Aku beli khusus untukmu, suka? Zikyu, bukannya kamu bilang desainmu belum dikumpulkan? Kenapa belum menggambar? Aduh, hari ini terlalu senang sampai lupa. Tidak apa, aku bantu kamu menggambar. Tidak bisa, aku sudah mabuk, tidak bisa menggambar. Jangan pura-pura. Kamu ngomong apa sih? Dia tidak pernah memanggilku, dia selalu memanggilku Bos Lin. Dan dia tidak akan pernah memakai baju seperti ini. Hari ini di kafe, aku sudah lihat kamu tidak biasa. Bahkan pesan minuman saja tidak bisa. Jadi tidak sulit menebak, kamu pasti kakak kembar Zikyu. Shen Zihe, kan? Ternyata kamu sudah tahu dari awal. Katakan, di mana Shen Zikyu? Dia diculik oleh Lu Xingye. Lu sini, aku peringatkan kamu, kalau kamu berani berbuat sesuatu padaku, aku akan melaporkan kamu karena pemerkosaan. Aku tidak takut. Lepaskan aku. Zikyu, kita suami istri yang sah. Kakakmu sudah menggantikanmu selama dia tidak bicara. Tidak ada yang akan tahu. Lu Xingye, sadarlah. Aku sangat sadar. Aku membuktikan bahwa kamu mencintaiku, Zikyu. Aku tahu kamu mencintaiku. Aku mohon, lepaskan aku, ya? Aku tidak akan. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Tidak apa-apa. Maaf, aku terlambat. Tidak. Kenapa kamu bisa datang? Aku sudah menghitung dengan baik. Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu pikir semua orang seperti kamu, buta dan bodoh, ya? Lu Xingye, aku peringatkan kamu untuk terakhir kali. Aku tidak pernah mencintaimu, bantu aku laporkan polisi. Kamu keluar dulu, serahkan ini padaku. Zikyu. Kamu sudah lihat berita? Apa? Menurut kabar terbaru, grup Shen telah ditutup sepenuhnya karena penggelapan pajak. Kemarin sudah diumumkan bangkrut total. Sementara itu, grup Lu yang pernah menjalin aliansi bisnis dengan grup Shen juga terjerat krisis. Karena CEO grup tersebut, Lu Xingye, terlibat kasus penculikan. Telah ditangkap oleh pihak berwajib. Perusahaannya akan diakuisisi oleh keluarga terkaya di Haicheng, keluarga Lin. Sebagai tambahan, ada kabar terbaru. Cropland, pewarisnya Lin Wu dan Nona Shen Zikyu, akan menikah tanggal 5 bulan depan. Saat itu, para tokoh terkemuka dari seluruh negeri akan hadir. Sepertinya akhirnya selesai. Kalau begitu, harusnya ganti panggilannya. Bos Lin, mau aku panggil apa? Panggil sayang, tidak, agak norak. Panggil baby. Gak juga, terlalu lebay. Suamiku. Iya, aku di sini.